Abdi dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Yang saya hormati Bapak Pemimas, tahun berapa itu? Ya. Tahu Ya. padahal cek pas Dulu ini di ruang ini mungkin satu-satunya yang sudah kenal lama dengan Pak Satimen ini ya. Waktu saya bertugas di Papua ya, beliau pun sudah jadi pembimas. Jadi beliau pun yang saya dengar ceritanya babat awas agama Buddha di Papua sana ya, sampai sekarang pun jejak-jejak positif ya tentang agama Buddha masih bisa dilestarikan, dilihat sampai sekarang ya. Dan pada hari ini saya berbahagia bisa ketemu Pak Satimen ya. Jadi apa yang pernah saya lakukan di Papua pun beliau pun mungkin juga tahu juga ya kejelekannya apa ya. Saya pernah dimarahi oleh ya salah satu pengurus di wihara sana, kenapa di wihara kok dibikin seperti gereja katanya ya, nyanyi-nyanyi ya. Karena memang waktu tugas di Papua saya mengenalkan lagu-lagu Buddhis lewat kaset-kaset itu banyak sekali ya. Itu bahkan sampai juga saya suruh tepuk tangan mungkin dianggap seperti gereja seperti itu kok biasa setelah diubah jadi gereja ya. Karena satu ketika juga karena saya pakai tepuk tangan ada pengurus datang nanti ada para sesepuh itu melarang di wihara itu bertepuk tangan. Tidak pakai tepuk tangan itu. Oh ya, terima kasih. Pada saat itu habis kebaktian mau ulang tahun. Nah, sebelum ulang tahun saya umumkan Bapak Ibu di wihara tidak boleh tepuk tangan. Jadi nanti nyanyinya ya, ulang tahun ya panjang umur jangan tepuk tangan. Karena di wihara ya seperti itu ya. Jadi memang tidak semua wihara itu langsung bisa menerima ya. Tidak bisa langsung bisa menerima perubahan-perubahan padahal yang kita nyanyikan tadi mestinya isinya itu esensinya itu ajaran Sang Buddha ya. Jadi semakin variasi ajaran Sang Buddha itu disampaikan semakin banyak peminatnya, itu perlu diketahui ya oleh para jemaat Buddha. Pada malam hari ini saya ingin mengenalkan, kalau Bapak Ibu belum kenal, atau mengingatkan tentang tradisi Imlek. Sebetulnya sekarang beberapa agama maupun tradisi di dunia itu bisa kita pelajari dengan mudah tanpa mempunyai buku. Ya, punya HP saja sudah bisa buka ya tradisi-tradisi budaya-budaya maupun agama-agama yang ada di dunia ini. Maka kalau ada para umat donatur itu mau berdana buku-buku dhamma, itu saya sering katakan sebetulnya untuk saat ini buku-buku sudah cukup ya, pembacanya yang kurang. Kalau mau berdana itu lebih baik, lebih bermanfaat untuk buddha dharma saat ini itu HP ya. Ini atau bisa untuk buka ya, sekarang bikin mau ceramah itu nggak perlu ke perpustakaan, itu langsung buka internet saja, bisa sumber-sumbernya ya, sangat mudah sekali. Pernah juga saya katakan setiap acara di sini pun juga bisa dikenalkan oleh masyarakat luas ya. Nah, pengalaman saya sendiri ya, jadi tiap bulan itu saya ada saja dari agama lain ingin masuk menjadi umat Buddha, tiap bulan ada saja lewat perkenalan TikTok ya. Iya, biasanya wisudi itu sampai yang terakhir itu ada 500.000 itu ya. Ada peminatnya itu banyak ya, untuk melayang-layang itu sampai tidak sempat lagi ya. Banyak ya, YouTube, TikTok, Snapchat itu nyata sarana efektif untuk mengenalkan agama Buddha ya. Kebanyakan yang diketahui mereka itu yang calon-calon manten itu banyak ya, pacarnya beragama Buddha, kemudian salah satu beragama lain kepingin menjadi umat Buddha, caranya seperti apa. Nah, biar mudah dipahami mereka, saya pun juga pakai bahasa yang paling mudah. Kalau wisudi biasanya akan pakai bahasa Bali ya. Saya langsung Indonesianya ya. Lebih banyak orang yang tahu ya, itu, ya.
Jadi secara sangat efektif kita pun juga harus beradaptasi dengan zaman ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sama seperti tahun-tahun perhitungan kalender. Jadi ada beberapa tahun baru yang dirayakan oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Ya, dalam satu tahun itu ada beberapa. Ada pergantian tahun, ya, itu nasional, ya, nasional atau Masehi. Kenapa disebut pergantian tahun Masehi per kalender Masehi? Karena diperkirakan sejarahnya itu tanggal kelahiran dari Nabi Mesias Masehi. Ada yang mengingat tahun pertama itu diyakini tahun itu pertama kelahiran Nabi Mesias. Kemudian ada ulang tahun baru Saka, ya, ada juga tahun baru Jawa yang digabungkan juga dengan agama tertentu. Itu sebenarnya ini ada nilai, ada politisnya juga gitu. Kemudian juga tahun baru umat Buddha kapan? Ayo, saya tanya di belakang itu ya, bukan tanya romonya pasti bisa ya. Waisak. Kalau kebanyakan itu peringatan tanggal kelahiran, ini tanggal wafatnya, peringatan tahun pertama itu. Kemudian untuk menghitung tahun-tahun itu juga ada yang pakai patokan peredaran, ada yang pakai peredaran bulan. Ya, apa contohnya? Tahun baru Imlek, tahun baru Jawa, kemudian Saka. Namun ada juga yang memakai peredaran matahari Masehi, ya. Tuh. Untuk tahun baru Imlek pada urutan saat ini, ya, sesuai dengan perhitungan gabungan dengan agama tertentu juga ini, ya, 2576. Ya. Dikaitkan dengan agama Buddha, selisihnya itu 8 tahun, ya, lebih tua tahun Masehi ini, ya, dikurangi 8, ya, ada 8. Sesungguhnya, ya, tahun baru Imlek, peringatan Imlek itu sudah ada dari zaman dulu, diperkirakan yaitu 4723, itu sudah ada. Ini berkaitan dengan pergantian musim, ya, pergantian musim, ya, untuk memeriahkan datangnya tahun baru, ya, biasanya di masyarakat Chinese, ya, itu ada makan-makan. Namun juga di setiap tahun yang saya setel itu di YouTube ada beberapa lagu-lagu, ya, lagu-lagu Imlek yang terkait dengan perayaan tahun baru ini. Kita nikmati salah satu, ya, lagu Imlek ini biar mudah dimengerti menggunakan 4 bahasa. Nah, 4 bahasa itu jangan diketahui juga. Saya menguasai 3 bahasa atau 4 bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Inggris, ya, sama no, saya juga bisa. Ya, ada beberapa bahasa. Bahasa Jawa kan juga bahasa juga, toh. Bahasa Jawa saja mengenal beberapa tingkatan sudah menguasai berapa kosakata, ya. Ini urutan Masehinya, ya, biasanya 2025. Kita nikmati salah satu lainnya, karena pengaruhnya itu sangat besar sekali kepada masyarakat Indonesia. Ada beberapa, ya, hal yang dicontoh, diadopsi, ya, dalam budaya Indonesia. Ini tahun baru Cina itu dulu waktu saya kecil orang tua mengatakan Bodo Cino, ya, Bodo Cino. Bodo itu kan Idul Fitri, hari Lebaran, ya, bakso Cino, bakso Cino. Ada beberapa yang dicontoh, ya, misalnya saja kalau anak-anak, ya, berkunjung ke saudara-saudara, ke orang-orang tua dan nenek kakeknya dikasih amplop, dikasih uang. Tapi biasanya kalau di kampung-kampung uangnya tidak dikasih wajah, ya, tapi di sini dikasih amplop merah. Ada bentuknya nggak besar, ada yang kecil, namun yang dipentingkan itu bukan bentuknya tapi isinya, ya, itu. Bisa juga isinya itu kecil, wadahnya besar. Bisa juga terbalik, juga wadahnya kecil, isinya besar, atau apa, terbalik-balik.
Itu ya, itu biasanya dikasih ya. Mereka-mereka itu yang ngasih di kalangan masyarakat Chinese itu terutama yang sudah berkeluarga. Jadi saya termasuk saya, ya itu kalau pas Imlek juga wajib dikasih, karena belum berkeluarga. Ya, ya umur sudah 54 tahun. Saya juga dikasih yang berkeluarga, contohnya Ibu Mega juga berkeluarga, itu banyak juga. Umur di bawah saya sudah berkeluarga, yang ketemu Bante pas Imlek juga ngasih juga, ya ngasih amplop merah. Kemudian kenapa amplopnya kok merah, tidak putih, tidak biru? Ternyata ada kaitannya. Warna merah itu sebagai simbol di masyarakat Chinese itu menolak bahaya, marah bahaya dengan pakai warna merah. Ternyata penggunaan warna merah itu bukan saja masyarakat Chinese saja sebagai simbol menolak bahaya. Masyarakat Yahudi di dalam perjanjian lama, ya, itu juga ada rumah-rumah yang ingin mendapatkan keselamatan dikolesi dengan darah domba. Kalau simbol selamat, kalau sekarang darah manusia, ya, sebagai simbolnya keselamatan itu dulu itu darah domba, warna merah. Penggunaan warna merah ya untuk menolak bahaya itu di masyarakat Chinese. Untuk masyarakat Jawa ternyata warna merah juga untuk menolak sesuatu, ya, menolak hujan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menjemur padi, ya, biar tidak hujan, kasih lombok merah, ya, ditusuk dengan sapu lidi, ditaruh di halaman rumah. Ternyata dengan cara yang sederhana seperti itu manjur sekali, terutama di saat musim kemarau. Ya. Musim hujan masa gara-gara nanti hujan enggak jadi. Jadi warna merah untuk menolak hujan, ya, itu sampai sekarang pun juga ada. Nah, kalau di wihara-wihara mau sukses, saya punya beberapa resep yang bagaimana di saat acara itu sukses, umat-umat yang datang sukses. Itu pernah saya juga di Kalimantan, ada pengurus yang datang nanti dia tidak hujan, ini pengurus titip palu, pemukul itu ke tetangga, tapi tidak boleh ngomong untuk menolak hujan, ya, cuma titip aja. Beberapa kali berhasil, ya. Atau bisa juga minta tolong bikunya, yaitu untuk menolak hujan dari barat kembali barat, dari timur dan timur. Yang susah itu dari atas. Kemudian Bapak Ibu di saat Imlek ini juga ada ciri khas, ada suara yang keras, ya, biasanya menyalakan mercon, ya, mercon atau petasan untuk menolak bahaya, ya, dengan yang menolak bahaya. Tentunya apabila mau efektif itu jangan melulu menggunakan mercon atau petasan. Lebih efektif kalau menolak bahaya atau menakut-nakuti bahaya itu pakai bom. Iya pasti efektif. Dalam jangka waktu beberapa kilo pun juga terdengar. Dalam mercon tidak terdengar, ya. Jadi ada budaya-budaya, ada simbol-simbol sampai sekarang tetap dilestarikan, ya. Kalau kita bebas dari bahaya, marah bahaya, tentunya kita pun hidup dengan nyaman dan tenang, ya, dengan menggunakan simbol-simbol ini. Penanggalan Imlek itu memakai perhitungan bulan, ya. Im artinya bulan, lek artinya penanggalan, artinya kalender bulan. Dan pada malam hari biasanya itu tidak tidur, ya, semalam suntuk. Ada yang berkumpul dengan saudara-saudara yang dari jauh, bahkan di Tiongkok sana itu perputaran orang itu di saat Imlek sangat besar sekali. Jadi daerah-daerah macet-macet karena dari jauh-jauh pasti menyempatkan diri untuk pulang ke daerah asalnya. Harga tiket, ya, itu juga cukup mahal biasanya di saat Imlek. Imlek ternyata dalam sejarah itu ada kaitannya dengan pergantian musim. Ada beberapa hal positif yang terkait dengan ajaran Sang Buddha. Musim-musim yang ada di
di Tiongkok sana, maaf ya menggunakan kata Cina atau Chinese ya, maksudnya Tiongkok sana. Kalau orang cerdas mungkin Cina ya, Tiongkok tahu enggak Tiongkok? Ya tahu ya. Ya orang Cina sana itu musim-musim itu bisa dipakai sebagai pelajaran bagi kita semua, yaitu fase-fase kehidupan yang kita lalui, ya disimbolkan dengan musim-musim yang ada di Cina sana, di Tiongkok sana. Di sana ada 4 musim ya, yang dipakai untuk pelajaran fase-fase kehidupan yang dilalui oleh seseorang. Ini juga selaras dengan ajaran Sang Buddha. Ya. Fase yang pertama ini berkaitan dengan musim, yaitu musim semi, ya Jun. Diibaratkan, diumpamakan manusia baru lahir, ya pohon-pohon itu tumbuh. Di kalangan umat Buddha juga ada cerita biku-biku itu di saat musim hujan itu tidak boleh berkelana, harus mengurangi karena kakinya itu menginjak-injak tunas-tunas ya yang baru tumbuh atau binatang-binatang yang muncul di saat musim hujan. Sekalipun kaki biku itu tidak dengan sengaja injak-injak, tapi itu merugikan masyarakat pada waktu itu ya. Maka Sang Buddha pun juga memberi ketentuan di saat musim hujan itu para biku tidak berkelana atau mengurangi berkelana ya. Manusia baru lahir. Kenapa manusia lahir ya? Menurut ajaran Sang Buddha, bukan menurut dokter ya, menurut Sang Buddha, karena kita masih mempunyai kebodohan dan nafsu keinginan rendah, atau sudah bilang yang mengatakan masih mempunyai karma. Inilah yang menyebabkan roda samsara tetap terputar. Berbahagialah Bapak Ibu saudara kalian dalam kelahiran saat ini. Bapak Ibu ketemu dengan ajaran Sang Buddha, ketemu jalan tengah untuk mengakhiri roda samsara itu. Ya, banyak di luar sana yang tidak ketemu ajaran jalan tengah. Ya, karena karmanya tidak mendukung. Berbahagialah, banggalah Bapak Ibu kelahiran yang terakhir ini, mudah-mudahan terakhir ini ya Bapak Ibu bisa merelasi kebahagiaan yang tertinggi yaitu nirvana. Jangan senang kalau lahir terus. Kalau seandainya harus lahir terus, bukan karena kekuatan karma, kekuatan kehendak dan niat untuk menolong makhluk-makhluk yang lain, dicontohkan oleh para bodhisattva lahir itu bukan karena kekuatan karma, tapi kekuatan kehendak. Misalnya Avalokitesvara, sebetulnya dia sudah nibbana, tapi menunda nibbananya. Ilustrasinya gambarannya gini, dia kuliah, seseorang kuliah, pengetahuannya sudah memadai, tapi menunda wisudanya. Paham ya? Pengetahuannya sudah memadai, tapi menunda. Ya. Kalau kita biasanya menunda karena masalah biaya. Ya, manusia baru lahir ya. Ini musim semi ya. Kemudian setelah bayi tumbuh ya dewasa sebagai manusia dewasa, kalau ibaratnya musim panas nyanyas ya. Panas nyanyas ya. Seperti anak kecil itu kalau pegang telur yang baru direbus itu nyanyas. Panas itu musim panas, manusia tumbuh ya. Ini kemudian setelah musim panas, setelah dewasa, musim rontok ya. Musim rontok yang dewasa dan dibicarakan tentang nikah, tapi ada 2 wanita sama ada wanita dan itu musim dewasa. Ini musim rontok, semua akan mengalami, bahkan tidak mengalami juga dalam kandungan sudah meninggal, tidak mengalami lahir, tidak mengalami dewasa, ada banyak musim rontok. Dulu saya berpikir usia tua itu 70-80, saya berpikirnya seperti itu. Ternyata saya umur 54 saja merasa tua. Ya, giginya sudah palsu, gigi saya palsu ini. Ya, rambutnya sudah putih,
Kemudian matanya juga harus pakai kacamata. Ya, mestinya kalau mau jelas dihilangkan kacamatanya karena terhalang terus ini. Ya, usia tua, bahkan daya ingat pun juga sangat berkurang banyak. Naik tangga saja terlalu banyak juga capek karena faktor usia. Maka berbahagialah yang masih muda-muda, ya, itu untuk belajar sebanyak-banyaknya. Karena kemampuan itu akan berlalu, ya, kemampuan melihat, kemampuan mengingat itu akan berlalu. Ya, masa musim rontok, ya, diibaratkan coba kalau seperti nenek seperti ini, ya, tentunya rambutnya putih, daya ingat berkurang, terus giginya sudah ada. Kemudian yang tua ini merenungi, menyesali masa mudanya. Jangan sampai seperti itu. Kita pelajarannya musim yang ada di Cina. Kemudian yang terakhir, musim dingin sebagai manusia menghadapi kematian. Ya, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, pasti akan menghadapi kematian. Ya. Tapi orang tua saya pernah pesan juga, ya, biar kamu umur panjang tetap hidup, kamu rubah namanya Pak Urip. Yang mati pun juga urip terus atau besar gitu. Ya, coba terus ya. Coba terus ya, menghadapi kematian. Sebagai umat Buddha, ya, kita tidak boleh menyesali, ya, tentang kematian ini. Banyak beberapa metode, cara-cara Sang Buddha untuk menyadarkan umatnya agar bisa menerima yang satu ini, kematian. Apa caranya? Yang pertama, di setiap kebaktian itu ada perenungan-perenungan. Ya, saya akan lahir dari karmaku, saya belum mengatasi sakit, tua dan mati. Itu perenungan. Apakah ada bedanya sesuatu yang datang direnungkan dahulu dengan datangnya tiba-tiba? Ada secara mental. Ya, pada dasarnya kita belum siap untuk menerima. Namun ada cara-cara bagaimana kita bisa menerima kematian, sesuatu yang wajar dan alami lewat perenungan. Ya. Ada perenungan yang ditulis dalam kitab suci. Ada seorang bodhisattva itu calon Buddha pada waktu itu. Dia merenungkan tiap hari dalam perenungannya, saya kapanpun, setiap saat bisa mati. Dia mengajari anak-anaknya, anggota keluarganya merenungkan hal yang sama. Betul, suatu ketika anak laki-lakinya ketika bekerja di ladang itu mati. Responnya apa? Orang tuanya, ibunya, saudaranya biasa. Komentarnya tidak saya utarakan di sini terlalu panjang. Demikian pula di saat Sang Buddha umur 80 tahun, ya, itu direspon oleh para biku dengan dua kelompok. Satu begitu mendengar Sang Buddha wafat, biku-biku yang belum bisa menerima, ada dikatakan menangis, meraung-meraung, berguling-guling di tanah, menyesali kenapa Sang Buddha terlalu cepat meninggalkan kita. Sang Buddha tidak boleh mati, sangat dibutuhkan oleh dunia. Ini para biku yang belum mencapai kesucian. Kemudian kelompok yang kedua, begitu Sang Buddha wafat, biku yang mencapai kesucian ini mengatakan, ya, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal, ya, termasuk Sang Buddha sendiri. Seorang Buddha pun juga harus mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Seorang nabi pun juga akan mengakhiri dengan kematian. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itu bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai sampai sekarang, suatu saat nanti kita akan mati. Loh, nanti kalau merenungkan tentang kematian berarti hidup kita tidak semangat lagi. Ya, ada dua teori. Ya. Ketika kita beribadah, ingatlah, ya, seolah-olah besok akan mati, timbul kekusukan. Ketika bekerja, seolah-olah ingin hidup selamanya. Kalau di saat bekerja ingat besok mati, tidak jadi kerja dan malas kerja. Untuk apa saya mendapatkan apa-apa besok akan mati, tidak tak bawa. Jadi
ungkapan-ungkapan itu di tempat lain, tapi juga bisa esensinya sama, merenungkan tentang kematian. Bahkan di salah satu negara Bhutan, itu negara yang paling bahagia masyarakatnya. Kenapa? Karena kesehariannya merenungkan datangnya kematian. Lalu datangnya kematian membuat loyo, lumrah, tidak bisa kerja. Tidak demikian. Justru mengingat kematian, hidupnya akan diisi terus dengan kebaikan-kebaikan sebagai bekal untuk menghadapi kematian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan sering mungkin kita merenungkan kematian, kita secara mental sudah siap. Saya juga beberapa yang kesehariannya itu ya berdoa kebanyakan tentang kematian-kematian. Tapi juga sebagai manusia biasa saya pun masih khawatir juga. Kenapa khawatir kematian? Ya, karena saya belum tahu alam seperti apa yang akan saya tempati besok itu. Lalu sudah pasti saya pun tidak melakukan. Ya, kamu habis jadi biku ini, kamu masuk surga. Saya malah lebih senang, lebih cepat. Ada yang mau Bapak Ibu lebih cepat mati? Kita jangan terlalu cepat, juga jangan terakhir yang mati. Kalau yang terakhir ngurusnya siapa yang ngurus? Ya. Bapak Ibu sudah sekalian, karena berhubung dengan waktu tidak semua saya berikan, ada beberapa yang terkait dengan ini, dengan acara ini, ya. Jadi acara siswa, ya, itu awal-awal saya pernah mendengar beberapa hal yang tidak semua setuju, karena itu acara bukan acara agama Buddha. Sekalipun bukan acara agama Buddha, sebetulnya ada di dalam kitab suci, ya, itu yang ada kemiripan, ya, dengan esensi ritual tolak bala atau ritual ini. Ditetapkan dalam kitab suci agama Buddha ada kisah, ya, di kota Sesali. Ketika di kota Sesali itu terjadi wabah penyakit, banyak hantu-hantu yang menakutkan masyarakat pada waktu itu. Penguasa di kota Sesali sudah berusaha, namun tidak, ya, berhasil. Kemudian yang terakhir minta petunjuk kepada Sang Buddha. Ya, untuk mengatasi itu Sang Buddha menyuruh muridnya Ananda bikin air parita. Air parita kemudian dipercikan di kota Sesali yang tadinya banyak hantu-hantu, rasa takut, rasa cemas, diperciki air itu mereda, berkurang. Ya. Demikian pula Bapak Ibu, di saat kita menghadapi tahun baru, ada beberapa kecemasan-kecemasan dalam batin kita, ada keraguan-keraguan dalam batin kita, dalam perilaku kita, itu bisa diminimalkan dengan pengetahuan agama Buddha. Ya, salah satunya Bapak Ibu hadir di sini diajak untuk berpuja bakti, ya, dijelaskan tentang dharma untuk membangkitkan semangat Bapak Ibu agar menghadapi mengapa di tahun-tahun kapanpun dengan penuh percaya diri, dengan bekal kebajikan Bapak Ibu yang berbuat. Dan pada kesempatan ini pengurus memfasilitasi Bapak Ibu menambah kebajikan sebagai penangkal, ya, keburukan karma buruk yang tidak menguntungkan nantinya, ya, dengan contohnya memasang pelita, lilin, ya, mungkin bisa juga biar memasangnya lilin betul-betul tidak keakuan, tidak usah dikasih nama, tapi kadang-kadang juga ini permintaan yang benar. Bapak Ibu setuju nggak dikasih nama? Setuju, biar itu seolah-olah milik saya. Nah, sebetulnya adalah Sang Buddha itu mengikis keakuan, nggak usah yang di atas sudah tahu kalau Bapak Ibu yang masak, ya, itu ya, karena ya banyak yang minta dikasih nama, ya dikasih nama. Jadi Bapak Ibu kebajikan dari berjalan pelita ini akan menggeser karma-karma buruk itu bisa berkurang, bisa lenyap, dan munculnya karma-karma baik. Ini ada riwayatnya,
ada seorang nenek ya berdana kepada Sang Buddha lewat pelita ini bukan dari kelebihannya, namun dari kekurangannya. Apakah ada beda berdana dari kelebihan dan kekurangan? Sangat ada. Kalau berdana dari kekurangannya untuk makan saja susah, ya. Dia masih mempunyai pikiran untuk berdana. Jual apa? Rambutnya. Menjual rambutnya satu-satunya yang berharga yang bisa dijual. Kemudian setelah dapat uang dibelikan pelita untuk dipersembahkan kepada Buddha. Kalau berdana dari kelebihannya, setelah kenyang baru berdana. Orang tidak beragama pun bisa seperti itu. Ya, dengan berdana pelita ini. Kemudian juga Bapak Ibu datang membaca ya sabda-sabda Buddha untuk menambah kebijaksanaan Bapak Ibu. Biar dalam kehidupan ini dengan penuh kebijaksanaan itu bisa mengatasi samsara. Dan nanti Bapak Ibu sudah sekalian masing-masing atau yang berkenan akan sebagai simbol akan disiram dengan air guna. Ya mohon maaf nanti ya bagi wanita-wanita bedaknya pasti luntur nanti. Ya kalau malam hari tidak masalah ya. Bahkan siswa atau ritual itu yang saya ikuti ada bukan cuma cuci muka, dibujuk pakai air, betul-betul basah. Ya pakaian yang lama ini dibuang atau dikasihkan siapa yang mau diganti pakaian yang baru. Sebagai simbol saya menjadi orang yang baru ya. Jadi mandi bunga itu sebagai simbol Bapak Ibu kesialan ya, ketidakberuntungan itu juga bisa luntur. Namun yang meluntur kan ketidakberuntungan karma-karma buruk sebetulnya timbunan karma-karma baik yang kita perbuat ini. Inilah Bapak Ibu caranya melestarikan, caranya meramaikan wihara. Salah satunya gelumpleng dengan tradisi-tradisi yang sudah ada, daripada membuat acara baru yang belum dikenal. Ini ya tradisi didompleni dengan acara agama. Dan juga kalau saya nge-share undangan di kota-kota itu pakai kata ruwatan, ya mungkin tidak paham, katanya dengan kopi mungkin lebih paham ya, sehingga banyak juga beberapa umat dari luar daerah itu mendukung acara ini, sehingga juga berguna bermanfaat bagi tempat ini ya secara finansial. Demikianlah Bapak Ibu yang saya sampaikan. Semoga ceramah ini berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sadu, sadu, sadu. Dibuka bukunya halaman 11 yang buku kecil ya. Ayo duduk, mulai sandalnya duduk, ayo balik duduk. Halaman 11 dan 12. Marilah Bapak Ibu kita akan bersama-sama menyatakan kebenaran-kebenaran dengan kebenaran yang kita ucapkan, menyatakan perlindungan kepada Buddha dan Sangha. Semoga segala ketakutan, kecemasan akan sirna dengan kekuatan perlindungan yang akan kita ucapkan. Kita baca dengan penuh penghayatan bahasa Indonesianya bersama-sama 11 dan 12. Kita baca bersama-sama. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sangha sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Doa keselamatan 13 dan 14 bahasa Indonesianya kita baca bersama-sama.
Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh. Semoga tiada mara bahaya yang menimpa diri Anda. Semoga hidup Anda bahagia dan panjang umur. Berdasarkan kekuatan pelindungan ini, semoga tiada lagi malapetaka yang mengganggu. Berkat keampuhan Parita ini, semoga semua kesukaran lenyap. Dengan kekuatan para Buddha serta para paseka Buddha dan para rakyat seluruhnya, semoga memperoleh pelindungan. Syair berkah kejayaan termulia kita baca bersama 15 dan 16. Permata apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Dhamma. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Sangha. Semoga Anda sejahtera. Ratana Sutta baik 15 dan 16 kita baca dulu bahasa Indonesianya 17 dan 18. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Buddha, tata kata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. Makhluk apapun yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Dhamma, tata kata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Sangha tata kata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. 17 dan 18 bahasa Palinya. Yang sudah hafal barangkali, yang belum ya tetap di bawah. Marilah kita bersama-sama melantunkan Ratana Sutta baik 15, 16 dan 17. Parita ini pernah berguna dan bermanfaat untuk menjauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di kota Vesali. Demikian pula hal yang sama juga terjadi di tempat ini. Segala kemalangan, rintangan, karma buruk akan lenyap, akan sena dengan kekuatan Parita Ratana Sutta ini. Kita lantunkan dengan penuh penghayatan. Ya nida bhutani sama Tata
Kita baca halaman 19 dan 20. Rakantu 21 selalu melindungi kita semua. 19 dan 20, marilah kita limpahkan kebajikan ini dengan melakukan pelimpahan jasa. Kita baca bahasa Indonesianya 19 dan 20. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat. Semoga selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah pemimpin berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Kita akan bersama-sama ganti buku, melakukan pujian kepada Kaisar Guru. Cerita ini juga sama dengan Bapak Suta. Ya, silakan buku kecilnya, apabila belum punya boleh dibawa pulang kecilnya. Kalau yang sekarang kita akan buku yang besar, yang dapat, yang tidak dapat mendengarkan ya. Ya, kita akan bersama-sama mengakhiri juga rangkaian puja bakti ini sambil kita berjalan keluar ya dengan tertib ya. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan yang nanti saya siram itu pakai kacamatanya disimpan dulu. Arloji yang tidak tahan air disimpan dulu, arloji ya disimpan dulu. Kemudian bagi wanita-wanita, ibu-ibu, nanti masing-masing saya siram, bisa untuk cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, ya, itu ya. Apabila Bapak Ibu tidak ingin basah, ya bagian bawah dinaikkan gitu loh, ya. Itu mungkin ada pertanyaan. Nah, mungkin juga bisa juga Bapak Ibu yang kepengen keluarganya mendapatkan air atau bunga itu bisa juga bawa plastik di pulang ya. Airnya tidak usah terlalu banyak, yang penting bunganya saja ditambah air sendiri di rumah daripada berat-berat di jalan ya, gitu. Marilah Bapak Ibu kita akan bersama-sama pujian, dibuka pujiannya ya. Ini silakan Pak Belum Sewu adanya. Silakan berdiri, berdiri. Dibuka halaman 56. Lima puluh enam, 57. Sebelumnya
kita akan mengakhiri rangkaian doa ini dengan lebih dulu kita memberi hormat di hadapan Buddha Dharma Sangha yang merupakan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. 56. Nanti bisa turun bukunya ditaruh ya, tidak usah dibawa. Bapak itu bisa turun itu beranjali saja tangan di depan saja. Saya